Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Marry Me Again. Drama ini menceritakan tentang Mi Chuaxia yang diperankan oleh Zhang Chuhan dan juga Tang Jingxing yang diperankan oleh Rian Ren. Nah, jadi mereka berdua ini adalah sepasang kekasih yang saling mencintai dan saling menyayangi, bahkan mereka sudah merencanakan sebuah pernikahan. Nah, tepat di hari pernikahannya, tiba-tiba si Tang Jingxing ini, jadi si cowoknya ini dikabarkan meninggal gitu teman-teman. Dan si ceweknya, si Chuxia ini, dia tuh sudah siap banget, dia sudah mengenakan gaun bride gitu. Dan tiba-tiba ada kabar itu gitu, makanya dia di sini tuh patah hati banget gitu teman-teman. Nah, ternyata si cowoknya ini nggak meninggal gitu, jadi dia memalsukan kematiannya. Nah, hal ini bermula ketika si Mi Chuxia ini, dia itu awalnya adalah anak pungut dari keluarga Mi. Jadi dia itu diambil anak itu oleh keluarga Mi, dan kemudian dia diakui oleh keluarga Hua bahwa dia itu merupakan putri dari si keluarga Hua ini, dan itu tuh orang tuanya konglomerat gitu teman-teman, dan tidak memiliki pewaris gitu. Nah, akhirnya si Mi Chuxia ini pun diangkat lagi gitu sebagai anak sahnya gitu, dan dia bernama Hua Ruyi. Nah, sudahlah, kemudian dia kembalikan ke keluarganya. Nah, keluarganya ini tahu kalau misalnya dia berhubungan dengan Tang Jingxing, dan akhirnya mereka itu berencana untuk membunuh si Tang Jingxing ini karena mereka takut kalau misalnya si Tang Jingxing ini hanya ingin memoroti hartanya si cewek ini gitu, padahal mereka berdua ini sangat tulus gitu teman-teman. Nah, akhirnya di sini untungnya si Tang Jingxing ini ditolong oleh salah satu kerabatnya, dan dia itu merupakan ibu tirinya si Hua Ruyi ini gitu. Jadi dia itu menikahi ayahnya si Hua Ruyi gitu teman-teman, dan ayahnya itu kayak sudah tua banget, dia itu hanya mengincar hartanya gitu, dan dia memanfaatkan si Tang Jingxing ini untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Jadi dia tuh kayak memprovokasi Tang Jingxing ini untuk melakukan balas dendam gitu. Nah, jadi ini di hari pernikahannya tiba-tiba dia tuh ditembak gitu teman-teman, dan dikabarkan kalau dia tuh sudah meninggal gitu. Nah, sebenarnya dia tuh sangat ingin menghubungi si ceweknya ini dan mengatakan bahwa dia itu sudah berhasil diselamatkan, namun karena si ibu tirinya itu yang memprovokasi, akhirnya dia tidak jadi mengatakan kepada si Chuxia ini atau si Rui ini gitu teman-teman. Nah, jadi kemudian dia kembali lagi kan ke Tiongkok, dan dia mengaku sebagai adiknya si ibu tirinya itu, dan dia mengaku bahwa dia sudah lama berada di Amerika. Nah, awalnya si Chuxia ini sangat tidak percaya karena kan wajahnya sangat mirip dengan mantan kekasihnya gitu kan. Awalnya dia melakukan berbagai macam cara untuk bisa membuktikan bahwa dia itu memang kekasihnya gitu, karena wajahnya mirip dan beberapa tingkah lakunya itu juga sangat mirip gitu teman-teman. Jadi dia itu mengetesnya dengan beberapa hal, pada akhirnya dia juga sampai mau melakukan tes DNA gitu. Nah, setelah dilakukan tes DNA ternyata hasilnya itu ditukar gitu. Nah, sehingga dari hal itu dia tuh nggak jadi ketahuan gitu. Jadi kan dia tuh memang satu orang yang sama, tapi karena hasil tes DNA-nya ditukar, jadi hasilnya itu mengatakan bahwa hal itu adalah yang berbeda gitu. Jadi kemudian si Tang Jingxi ini kan mengaku sebagai adiknya dari ibunya si cewek, ibu tirinya si cewek ini. Nah, dia tuh mengubah identitasnya menjadi si Lunian Bai gitu teman-teman, dan akhirnya dia pun deket lagi sama si Hua Ruyi ini gitu. Dan Hua Ruyi ini menemukan di dompetnya ada foto mereka berdua gitu, dan itu fotonya dia dengan si Tang Jingxing gitu. Makanya di situ akhirnya terkuak identitas aslinya bahwa si Lunian Bai yang dia kenal sebagai adik dari ibu tirinya ini, dia itu adalah Tang Jingxing gitu teman-teman. Dan di sini ada seseorang yang sangat terobsesi kepada si Hua Ruyi ini. Jadi dia tuh mau menikahi si Hua Ruyi ini sampai melakukan berbagai hal yang itu di luar nalar gitu loh. Dia itu di sini mengikat si Hua Ruyi ini atau si Chuxia ini dengan bom gitu teman-teman. Untung aja si Tang Jingxing di sini kemudian langsung bergegas untuk menolong dia gitu. Nah, dari sinilah terjadi perkelahian yang membuat si Tang Jingxing ini tertusuk pisau, dan itu lukanya sangat parah gitu.
Nah, tapi di sini dia berhasil menyelamatkan si Hwaruyi. Awalnya Hwaruyi ini sudah kayak menyerah gitu demi keselamatan semua orang. Hwaruyi ini rela untuk menikahi si cowok yang sangat terobsesi dengan dirinya ini gitu, teman-teman. Namun di sini si Tang Jingxi ini tidak tinggal diam. Dia terus berusaha untuk bisa melindungi si Hwaruyi gitu. Bahkan ketika dia sudah terluka cukup parah, dia tuh masih berusaha untuk bangkit dan membantu si Hwaruyi. Nah, di sini dia tuh lukanya sudah sangat parah, teman-teman. Dia tuh ditikam berkali-kali sama si cowok yang terobsesi kepada si Hwaruyi ini. Nah, gitu. Namun dia tuh tetap mau bertahan dan mau menolong Hwaruyi ini. Dia tuh mau memastikan bahwa Hwaruyi ini baik-baik aja gitu. Nah, jadi ini adalah momen ketika si Tang Jingxi itu dikabarkan meninggal, momen pemakamannya. Jadi si Hwaruyi atau Jushia ini sangat terpukul banget dengan kabar itu gitu, teman-teman. Jadi mereka itu kayak tumbuh bareng dan mereka itu saling mencintai dengan tulus satu sama lain, dan mereka sudah mau menikah dan tiba-tiba ada kabar bahwa kekasihnya ini meninggal gitu. Jadi di sini si Jushia ini butuh waktu untuk bisa menerima itu semua gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.